Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil jawaban dari beberapa soal yang diujikan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Woni Rofianto, ST MSI. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Desi Trifitria, mahasiswa STIE Indonesia Banking School, program studi manajemen 2020, kelas MN32R dengan nomor induk mahasiswa 2020 111055. Ya, berdasarkan soal pertama yang telah diberikan, jelaskan proses penciptaan nilai bagi pelanggan sesuai dengan ilustrasi atau gambar yang telah tersedia pada layar, dan berikanlah contoh penerapan pada brand, produk, atau jasa yang telah kita pilih. Sebelum saya menjelaskan mengenai contoh penerapan pada brand yang sudah saya pilih, yaitu Richeese by Kyra, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai proses penciptaan nilai bagi pelanggan. Bagaimana sih prosesnya? Dalam sebuah perusahaan bisnis, pemasar atau marketers menjadi ujung tombak yang akan membawa perusahaan sampai ke pelanggan. Mengapa dikatakan sebagai ujung tombak perusahaan? Dalam artian bahwa pemasar adalah menjual dan membawa perusahaan untuk mendapatkan nilai tambah dengan menjalin hubungan yang baik kepada konsumen dan lingkungan sekitar. Untuk mencapai tujuan pemasaran, maka si pemasar ini harus berhubungan baik dengan pelanggan. Ketika sudah mendapatkan hubungan baik dengan pelanggan, maka perusahaan akan bisa menangkap kembali nilai dari pelanggan. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses penciptaan dari nilai pelanggan ini? Sebenarnya pada intinya proses penciptaan nilai pelanggan yaitu membuat nilai untuk pelanggan, kemudian menangkap kembali nilai dari pelanggan tersebut. Nah, dalam hal ini, pemasar atau marketers harus pintar untuk menciptakan produk, untuk menciptakan nilai bagi pelanggan, serta menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Maka ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh pemasar untuk menciptakan nilai pelanggan yang baik. Nah, aspek pertama yang perlu diperhatikan oleh marketers atau pemasar, di sini dapat kita lihat, understand the marketplace and customers' needs and wants. Jadi, pemasar harus mengerti kondisi pasar dan mengetahui apa sih yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh pelanggan. Nah, sebagai contoh, brand Richeese by Kyra ini memahami kondisi pasar dengan memperhatikan para wanita yang mempunyai fashion muslimah atau menggunakan pakaian yang tertutup. Kemudian, dengan mengetahui kondisi tersebut, brand ini melakukan riset apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh sasaran pelanggannya. Dan ternyata yang dibutuhkan adalah pakaian muslimah yang tetap kekinian dan praktis jika digunakan. Dengan demikian, brand ini meluncurkan produk pakaian muslimah yang cantik dan tetap nyaman digunakan saat beraktivitas dan pastinya kekinian sekali. Kemudian aspek kedua yang harus diperhatikan oleh pemasar atau marketers adalah design a customer-driven marketing strategy. Pemasar harus merancang strategi pemasaran untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Nah, setelah mengetahui kondisi pasar dan kebutuhan yang diinginkan pelanggan, brand Richeese by Kyra ini mulai merancang strategi pemasaran
untuk mendapatkan banyak pelanggan yang akan membeli produk pakaian muslimah. Nah, strategi pemasaran yang digunakan salah satunya adalah dengan menggunakan digital marketing. Digital marketing merupakan pemasaran yang pada prakteknya memanfaatkan teknologi. Nah, pemasaran secara digital lebih efektif dibandingkan pemasaran lama. Karena target pasar yang akan kita tentukan lebih lebih terorganisir saja gitu dan tertuju. Nah, setelah itu pemasaran secara digital juga akan menghemat lebih banyak waktu yang akan dikeluarkan. Lalu aspek ketiga yang harus diperhatikan oleh seorang marketers atau pemasar yaitu customer and integrated marketing program that delivers superior value. Jadi di sini dikatakan pemasar harus bisa membangun program pemasaran yang terintegrasi untuk mendapatkan nilai tambah yang khusus di mata pelanggan. Nah, bagaimana bentuk penerapan dari Brand Riches by Kyra ini? Cara Brand Riches by Kyra membangun program pemasaran yang terintegrasi untuk mendapatkan nilai tambah di mata pelanggan, yaitu melalui personal branding. Ya, mengapa saya katakan melalui personal branding? Hal ini memang cukup unik, karena pemilik Brand Riches by Kyra adalah seorang YouTuber yang terkenal. Dari situ dia memanfaatkan personal brandingnya yang sudah cukup kuat untuk memasarkan produk yang akan dia jual gitu. Nah, dengan cara selalu memakai pakaian Brand Riches by Kyra pada saat syuting konten YouTube dan lain-lain. Selain itu, dia juga sering melakukan program pemasaran dengan cara giveaway brand Riches by Kyra ini kepada para subscribers-nya gitu atau kepada para pengikutnya, entah itu di Instagram ataupun di YouTube. Nah, dengan demikian semakin banyak review dari orang-orang tentang kualitas produknya. Dari situlah brand Riches by Kyra membangun program pemasaran yang sudah terintegrasi sehingga mendapatkan nilai tambah yang khusus di mata pelanggan. Aspek yang perlu diperhatikan oleh seorang marketers atau pemasar adalah build profitable relationship and create customer delight. Maksudnya di sini adalah pemasar harus bisa membangun hubungan baik yang menguntungkan dan dapat menciptakan kepuasan pelanggan. Nah, cara Brand Riches by Kyra supaya mendapatkan hubungan baik yang menguntungkan sehingga bisa menciptakan kepuasan pelanggan adalah dengan cara melakukan pertemuan jumpa fans yang akan membeli produk Riches by Kyra. Nah, dari situlah dia memperbolehkan pelanggannya sekaligus fans yang sudah membeli produknya untuk foto bersama, sehingga terjalin hubungan yang baik dengan pelanggan. Nah, setelah 4 aspek yang sudah kita bahas tadi, ketika 4 aspek tersebut sudah dilakukan oleh marketers atau pemasar dengan cara yang baik, dengan sungguh-sungguh sesuai dengan yang sudah kita bahas, maka kita akan bisa menangkap kembali nilai pelanggan yang telah dibangun untuk mendapatkan keuntungan. Nah, jika sudah mendapatkan nilai pelanggan, maka perlu mengevaluasi kembali pemasaran agar keuntungan bisa diperoleh dengan stabil bahkan maksimal. Begitulah proses penciptaan nilai pelanggan yang bisa dilakukan. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Sebelum menentukan strategi pemasaran, suatu perusahaan harus melakukan evaluasi kondisi lingkungan pemasaran yang dihadapinya. Jelaskanlah elemen-elemen microenvironment dan macroenvironment dari merek yang telah kita pilih, yaitu Brand Riches by Kyra yang telah saya pilih. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai microenvironment. Apa yang dimaksud dengan microenvironment? Microenvironment, jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu lingkungan kecil ya. Environment itu merupakan lingkungan, dan mikro itu kecil
dalam ruang lingkup yang sedikit gitu ya, dalam ruang lingkup yang kecil. Jadi dapat didefinisikan, microenvironment merupakan para pelaku yang dekat dengan perusahaan dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Nah, para pelaku yang dekat dengan perusahaan ini ada apa aja sih? Di sini bisa kita lihat bahwa pelaku yang pertama adalah the company, yaitu perusahaan. Ya, pada elemen pertama microenvironment ini, yaitu pada perusahaan, Store Riches by Kyra ini merupakan pelaku utama yang sangat dekat dengan pelanggannya karena dia berinteraksi langsung dengan pelanggan. Kemudian elemen yang kedua, di sini terdapat pemasok atau suppliers. Nah, pemasok barang seperti bahan untuk pakaian muslimah juga sangat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melayani pelanggannya. Jika pemasok barang tersebut kualitasnya baik, maka image perusahaan di mata pelanggan juga baik. Nah, begitupun sebaliknya, jika suppliers atau pemasoknya kualitasnya tidak baik, maka image di mata pelanggan juga tidak baik gitu. Kemudian elemen microenvironment yang ketiga yaitu ada perantara pemasaran atau marketing intermediaries. Nah, perantara pemasaran yang dilakukan oleh Riches by Kyra ini yaitu menyediakan beberapa retailer dan dropshipper secara online melalui marketplace seperti Shopee misalnya. Jadi Riches by Kyra ini sudah bisa kita akses di beberapa toko online seperti Shopee dan langsung ke store-nya. Kemudian elemen yang selanjutnya yaitu yang keempat pesaing atau competitors. Nah, pesaing itu tentu sudah jelas ya, pesaing lain dari Riches by Kyra ini sangat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pelayanan yang sangat baik terhadap pelanggan. Kemudian elemen yang selanjutnya yaitu public. Nah, setiap kelompok yang memiliki kepentingan atau potensial yang berdampak pada organisasi, kemampuan untuk mencapai tujuannya, atau bisa dalam ranah publik keuangan, mungkin juga publik media, kemudian ada publik pemerintah, serta publik aksi warga dan publik internal maupun publik umum dan publik lokal. Dan yang terakhir adalah elemen masyarakat atau sebagai customer dari pelanggan Riches by Kyra. Itulah 6 elemen yang bisa saya analisis dari brand Riches by Kyra ini. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai elements macro environments yang terdapat pada brand Riches by Kyra. Sebelum kita membahas mengenai elemen-elemen macro environments, kita perlu ketahui dulu nih, apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan macro environments? Macro environments adalah kekuatan sosial yang lebih besar yang mempengaruhi lingkungan mikro. Jadi macro environments ini kekuatan yang lebih besar untuk mempengaruhi lingkungan mikro, untuk yang micro environment tadi yang sudah kita bahas. Nah, apa saja sih elemen-elemen yang terdapat pada macro environments? Di sini terdapat elemen yang pertama yaitu ada faktor demografi. Kemudian yang kedua ada faktor ekonomi. Yang ketiga faktor natural atau faktor alam. Dan yang keempat ada faktor teknologi. Kelima ada faktor politik. Dan yang keenam ada faktor kultural atau faktor budaya. Nah, mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Elemen yang pertama pada macro environment pada brand Riches by Kyra ini adalah faktor demografi. Apa itu faktor demografi? Faktor demografi adalah studi tentang populasi manusia dalam hal ukuran, kepadatan, lokasi usia, jenis kelamin, ras, pekerjaan, dan statistik lainnya.
Nah, Ricis by Kaira melihat aspek demografi untuk menentukan strategi pemasarannya melalui jenis kelamin dan usia, yaitu ditujukan pada perempuan muslimah mulai dari usia anak, kemudian remaja dan hingga dewasa. Ya, selanjutnya elemen macro environments yang kedua adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi yaitu faktor ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Daya beli total tergantung pada pendapatan, harga, tabungan, dan kredit pada waktu yang bersangkutan. Nah, pemasar harus mengetahui kecenderungan utama dalam pendapatan dan harus selalu sadar akan adanya pola pembelanjaan konsumen yang terus berubah. Kemudian faktor yang ketiga di sini ada lingkungan teknologi. Apa yang dimaksud dengan elemen lingkungan teknologi? Nah, lingkungan teknologi ini terdiri dari kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi teknologi baru, yang menciptakan produk baru dan peluang-peluang pasar yang masih baru. Nah, pemasar harus memperhatikan kecenderungan-kecenderungan teknologi berikutnya, antara lain cepatnya laju perubahan teknologi, kemudian peluang-peluang yang tidak terbatas, kemudian tingginya anggaran dan meningkatnya peraturan dan lain-lain. Nah, itu semua termasuk dalam elemen lingkungan teknologi. Ya, elemen selanjutnya dari macro environments bisa kita lihat dari faktor politik. Nah, lingkungan ini terdiri dari undang-undang, kemudian ada instansi pemerintah, dan kelompok penekan yang mempengaruhi dan membatasi organisasi dan pribadi dalam masyarakat. Nah, kecenderungan politik utama yang mempengaruhi manajemen pemasaran adalah diantaranya undang-undang yang mengatur perusahaan dan perubahan pelaksanaan undang-undang pertumbuhan kelompok pembela kepentingan publik. Nah, itu adalah elemen dari faktor politik. Selanjutnya adalah elemen macro environments pada faktor lingkungan budaya. Nah, lingkungan budaya atau kultural ya dalam bahasa Inggrisnya, terdiri dari lembaga-lembaga dan kekuatan lain yang mempengaruhi nilai dasar, persepsi, preferensi, dan perilaku masyarakat. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Identifikasikanlah nilai pelanggan inti, tingkat produk aktual, dan produk tambahan dari produk yang telah Anda pilih. Nah, berdasarkan hasil analisis yang sudah saya lakukan pada Brand Riches by Kaira, di sini terdapat core customer value. Hal ini berkaitan dengan manfaat paling dari produk atau jasa tersebut. Nah, store fashion muslimah Riches by Kaira ini memiliki nilai manfaat intinya adalah memberikan desain baju yang praktis, nyaman, tanpa meninggalkan fashion khasnya, yaitu muslimah atau tertutup. Kemudian augmented product atau nilai tambahan produk. Apa yang dimaksud dengan augmented product? Augmented product atau nilai tambahan produk adalah nilai yang menjadikannya berbeda daripada kompetitor. Seperti, misalnya Riches by Kaira ini memberikan garansi uang kembali jika pelayanan yang dilakukan mengganggu atau meresahkan pelanggan. Nah, baik teman-teman, soal keempat ini berkaitan dengan ide brand sponsorship dan strategi development dari brand Riches by Kaira gitu. Jadi di sini saya diminta usulkan sebuah ide brand apa sih yang kira-kira perlu dilakukan oleh brand Riches by Kaira ini. Nah, menurut saya ide brand sponsorship yang perlu dilakukan oleh Riches by Kaira adalah brand activation. Nah, apa sih brand activation ini? Strategi brand development yang bisa dilakukan melalui brand sponsorship dari brand activation ini dengan cara mengadakan suatu acara yang bertempat di lokasi pada waktu yang telah ditentukan.
Nah, kemudian audiens diundang dengan cara memberitahukan undangan fisik atau undangan digital gitu ya, melalui surat elektronik atau melalui sosial media pun juga bisa gitu. Nah, mengapa saya menyarankan ide brand sponsorship, brand activation ini? Karena cara ini mempunyai kelebihan, yaitu cepatnya brand diterima audiens karena owner dari Ricis by Kaira ini adalah seorang YouTuber terkenal gitu kan. Maka sangat layak jika menerapkan strategi seperti itu sekaligus jumpa fans gitu atau jumpa penggemar dari Ria Ricis gitu, owners dari pemilik brand Ricis by Kaira. Menurut saya ini adalah salah satu ide yang cukup layak gitu jika dipraktikkan oleh brand Ricis by Kaira. Selanjutnya soal nomor 5 berkaitan dengan pricing strategi atau penetapan harga yang diterapkan oleh brand Ricis by Kaira gitu untuk menjual produknya. Jadi di sini terdapat 3 strategi penetapan harga yang dilakukan Ricis by Kaira untuk menjual produknya. Yang pertama di sini ada value based pricing atau penetapan harga berdasarkan nilai. Apa yang dimaksud dengan value based pricing? Value based pricing atau penetapan harga berdasarkan nilai merupakan strategi pemasaran, strategi penetapan harga di mana perusahaan ini lebih mempertimbangkan manfaat atau nilai tambah pada suatu produk atau jasa untuk menetapkan harga. Nah, bisa kita lihat ya bahwa brand Ricis by Kaira ini memang lebih mempertimbangkan kualitas gitu ya, lebih memperhatikan nilai nilai tambah yang diberikan pada produk yang dijual gitu, sehingga dia menerapkan value based pricing. Walaupun harganya tinggi atau cukup mahal, tapi dia menambahkan nilai atau manfaat pada produk yang dia jual gitu. Contohnya di sini terdapat produk hijab anti air gitu ya. Jadi ada hijab ketika kita tuangkan dengan segelas air gitu, maka hijab itu tidak basah, tidak lepek karena ada nilai dan manfaat lebih yang ditambahkan pada hijab tersebut gitu. Makanya harga hijab anti air ini tentu berbeda dengan hijab-hijab yang lain gitu ya, khususnya di store Ricis by Kaira. Kemudian strategi penetapan harga yang kedua yang dilakukan oleh Ricis by Kaira ini adalah customer segment pricing atau penetapan harga segmen pelanggan. Apa yang dimaksud dengan customer segment pricing? Customer segment pricing atau penetapan harga segmen pelanggan adalah penetapan harga dari pelanggan yang berbeda mendapatkan harga yang berbeda untuk sebuah produk atau jasa yang sama gitu. Padahal produk atau jasanya itu sama, tapi pelanggan itu mendapatkan harga produknya itu atau jasanya itu berbeda gitu. Contohnya adalah di sini terdapat penjualan hijab anak-anak dan hijab dewasa gitu kan. Ternyata harga hijab anak-anak dan harga hijab dewasa itu berbeda. Harga hijab anak-anak lebih murah daripada harga hijab orang dewasa gitu. Karena di sini dia menetapkan customer segment pricing gitu. Jadi penetapan harganya berdasarkan segmen pelanggannya gitu, dilihat dari sudut pelanggannya. Ya, selanjutnya strategi penetapan yang diterapkan oleh Ricis by Kaira yaitu strategi penetapan promotion atau promosi. Apa yang dimaksud dengan promosi? Promosi adalah strategi penyesuaian harga yang menetapkan harga lebih rendah dari harga jual biasanya. Nah, biasanya ini digunakan untuk menarik minat pelanggan terhadap produk yang ditawarkan. Nah, strategi ini sebenarnya sangat menarik ya untuk pengenalan produk baru supaya brand Ricis by Kaira ini lebih dikenal gitu produk-produknya. Nah, salah satu promosi yang dilakukan oleh Ricis by Kaira ini biasanya potongan harga sebesar 25% sampai 50%.
Jadi kurang lebih seperti itu strategi penetapan harga yang dilakukan oleh Richeese by Kyra. Selanjutnya soal nomor 6 berkaitan dengan strategi pemasaran vertikal. Jadi ternyata berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan, brand Richeese by Kyra ini belum menerapkan sistem pemasaran vertikal. Seharusnya strategi pemasaran vertikal yang bisa digunakan saat ini oleh Richeese by Kyra adalah sistem pemasaran vertikal korporat. Apa yang dimaksud dengan sistem pemasaran vertikal korporat? Yaitu mengkombinasikan serangkaian tahap produksi dan distribusi di bawah kepemilikan tunggal gitu ya. Jadi brand Richeese by Kyra ini mengoperasikan pembuatan pakaian, hijab, dan mukena, kemudian memasok ke toko lainnya gitu. Jadi brand Richeese by Kyra ini membuat produk tapi juga memiliki toko untuk menjual produknya. Kurang lebih seperti itu seharusnya sistem pemasaran vertikal yang bisa dilakukan saat ini oleh brand Richeese by Kyra. Nah, selanjutnya soal nomor 7 adalah promotional mix yang diterapkan oleh brand Richeese by Kyra gitu. Nah, di sini terdapat 4 promotional mix yang diterapkan oleh Richeese by Kyra. Yang pertama ada advertising atau iklan ya. Nah, berhubung owner dari brand Richeese by Kyra ini adalah seorang YouTuber yang memiliki banyak pengikut atau subscribers-nya cukup banyak, maka iklan yang dilakukan melalui konten YouTube, Instagram, dan media sosial lainnya yang menjadi cara utama promosi brand dan produknya gitu ya. Biasanya tools yang sering digunakan adalah dengan memanfaatkan fitur Instagram, kemudian YouTube, bahkan hampir sudah mulai ke TikTok gitu ya. Jadi melalui iklan dari sosial media dengan banyak pengikut, si Richeese ini menjadi alternatif paling utama banget sih ya untuk melakukan promosi produk Richeese by Kyra. Promotional mix yang kedua yang diterapkan oleh Richeese by Kyra ini adalah public relation. Public relation perlu dilakukan karena dapat mempengaruhi cara pelanggan ketika menilai produk dari suatu brand gitu. Jadi secara garis besar, public relation ini merupakan proses untuk mempertahankan citra baik serta membantu membangun hubungan yang menguntungkan antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, Ria Ricis, kembali lagi nih ya, selaku owner atau pemilik brand Ria Ricis, pemilik brand Ricis by Kyra ini seringkali membangun cerita yang sangat menarik untuk mempromosikan image yang baik di pasar gitu ya melalui media sosialnya. Nah, dari kegiatan ini sebuah bisnis akan memperoleh citra yang positif di mata konsumen, kemudian dikenal lebih banyak oleh orang, dan pada akhirnya menumbuhkan minat yang lebih tinggi terhadap produk yang akan dipromosikan gitu. Itulah dari promotion mix relation public relation. Kemudian yang ketiga ada direct selling. Nah, direct selling, Richeese by Kyra menerapkan promosi penjualan melalui aplikasi Shopee, kemudian Tokopedia, dan lain-lain gitu. Sehingga ketika ada penawaran khusus atau layanan baru atau fitur baru dari produk yang ditawarkan, akan sangat mudah pelanggan mengetahuinya dengan cepat gitu ya, karena akan mendapatkan notifikasi. Dan promotional mix terakhir yang diterapkan oleh Richeese by Kyra ini adalah sales promotion. Kembali lagi nih, terkait pemilik brand Richeese by Kyra yang dikenal sebagai YouTuber, sales promotion seringkali diterapkan dengan cara memberikan diskon atau potongan harga, kemudian loyalty gitu ya, atau reward, atau kupon giveaway, kemudian juga bisa bonus, dan lain-lain yang biasanya dilakukan pada saat momen-momen tertentu gitu. Misalnya pada akhir tahun, atau hari ulang tahun store, bahkan hari ulang tahun si pemilik ownernya itu, yaitu si Ria Richeese-nya, dan lain-lain gitu. Jadi itulah sales promotion yang bisa diterapkan oleh Richeese by Kyra.
Ya, itu adalah 4 promotional mix yang diterapkan Ricis by Kaira berdasarkan analisis yang sudah saya lakukan. Ya, selanjutnya adalah soal terakhir diminta untuk menjelaskan bagaimana sih konseptual dari push strategi dan pull strategi gitu ya. Dan apakah brain yang kita pilih ini menerapkan pull strategi atau push strategi gitu. Apa alasannya? Sebenarnya strategi mengungkapkan 2 strategi distribusi ya, yaitu pull strategi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pull strategi? Pull strategi adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik konsumen akhir. Nah, strategi ini dari pull strategi